Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan di mata kuliah manajemen pengembangan ini, kita akan mendiskusikan tentang perilaku individu. Mengapa kita mendiskusikan tentang perilaku individu? Karena ini terkait bahwa fondasi pertama dari proses organizational development atau pengembangan organisasi terkait juga dengan bagaimana keterlibatan individu atau anggota organisasi di dalam proses tersebut. Saya akan share tentang bagaimana konsep atau proses nanti di perilaku individu ini. Baik. Nah, di dalam diskusi tentang perilaku individu dalam organisasi ini nanti akan terkait dengan beberapa perilaku umum yang terjadi di dalam sebuah organisasi. Yang pertama nanti kita akan diskusikan tentang komitmen, kemudian self-efficacy, kemudian implikasinya pada beberapa hal yang terkait dengan proses pengembangan organisasi. Kita akan mulai dulu pada perilaku yang kita bahas di dalam di sini ya. Yang pertama adalah komitmen, kemudian self-efficacy. Ini satu konsep yang kemudian persepsi ya. Ini konsep yang juga banyak diteliti oleh para mahasiswa di level S2 di MMD. Jadi komitmen, self-efficacy, persepsi ini sering jadi variabel yang diteliti dalam tesis di level S2 di MM ini untuk konsentrasi MSDM. Kita diskusikan dulu tentang komitmen. Kita mungkin secara umum tahu atau memahami komitmen itu apa gitu ya, tanpa melihat textbook. Artinya komitmen itu kaitannya dengan keterikatan jangka panjang ya, hal yang sifatnya membuat suatu entitas bisa jadi antar individu, bisa jadi individu organisasi atau antar organisasi itu mempunyai ikatan dalam jangka panjang. Ada kalau dalam konteks komitmen yang kita diskusikan ini adalah dalam konteks komitmen antara individu sebagai anggota organisasi dengan organisasinya. Yang pertama ada beberapa komponen, ada 3 komponen di sini kaitannya dengan komitmen. Yang pertama adalah kepercayaan dan penerimaan seseorang terhadap tujuan organisasi. Ketika seorang individu mereka masuk dalam organisasi, gampangnya ketika seorang bekerja di sebuah lembaga, sebuah organisasi, dia pasti juga punya kepercayaan, dia bisa menerima tujuan dari organisasinya apa. Itu jadi penting juga ketika setiap individu ini kan harus paham tentang visi misi dari organisasinya. Harusnya begitu ya, idealnya begitu. Jadi kita bekerja, saya bekerja di UMS, saya tahu bahwa UMS punya visi menjadi pusat kajian ilmu pengetahuan dan teknologi yang Islami dan memberikan arah perubahan. Misalnya itu saya paham bahwa itu menjadi tujuan dari organisasi tempat saya bekerja. Anda tentu juga ketika bekerja atau masuk di sebuah organisasi harus paham, dan saya juga yakin bahwa lembaga tempat saya di organisasi saya itu pasti akan saya percaya mereka akan melakukan, organisasi itu akan melakukan itu, dan faktanya memang kemudian saya bisa menerima tujuan organisasi itu ya, jadi untuk menjadi pusat kajian IPTEK tadi. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kemauan untuk melakukan usaha terbaik demi organisasi. Jadi misalnya kadang-kadang kalau dalam mengukur komitmen ini kan sesuatu yang abstrak sebenarnya, sesuatu yang kalau diukur itu ya agak tadi abstrak, tidak bisa diukur secara langsung. Jadi misalnya ketika mengukur
seorang karyawan itu komitmen nggak dengan pekerjaannya. Misalnya dia datang paling pagi. Nah, katakanlah misalnya jam kerja jam 8, dia jam setengah 8 sudah ada di kantor. Salah satu indikator nih, indikator komitmen. Kemudian pulang ketika jam 4 sudah selesai urusan kantor, dia memilih untuk tinggal lebih lama, jam setengah 5. Nah, ini misalnya salah satu ukuran komitmen. Kemudian ukuran yang lain katakanlah jarang atau mengambil cuti sesuai dengan yang jadi jatahnya. Ini tidak pernah nambah cuti, tidak pernah izin kecuali misalnya kondisinya sakit. Ya. Kemudian apa yang diperintahkan, apa yang jadi tugasnya dilaksanakan dengan baik. Itu cara ngukur atau indikator dari komitmen, meskipun ya bisa jadi katakanlah indikatornya meleset. Dia paling pagi datang ke kantor bukan karena komitmen, tapi karena misalnya sekalian kantor anak ke sekolah. Ya. Jadi bukan komitmen juga ya. Tapi kalau tadi ngukurnya pakai kemampuan seorang untuk melakukan usaha terbaik demi organisasi, ya tadi dengan menjalankan job desk-nya, menjalankan pekerjaannya ya sesuai dengan apa yang ditugaskan. Nah, itu jadi indikator komitmen. Kemudian keinginan seorang untuk tetap bertahan sebagai anggota organisasi, ya, tidak ada niatan untuk meninggalkan organisasi. Memang kadang komitmen itu diukur dengan ini turnover itu. Jadi misalnya orang yang sering berganti-ganti pekerjaan, pindah-pindah di perusahaan, ya, dia memang punya keinginan pribadi supaya karirnya meningkat, ya, masuk di perusahaan ini jadi supervisor, kemudian ada kesempatan dari kepala cabang di bidang perusahaan, dia akan melamar ke sana, pindah lagi. Nah, ini kemudian jadi ukuran. Ini berarti komitmen terhadap organisasinya tidak kuat, meskipun komitmen terhadap karirnya. Dia seorang marketer gitu ya, seorang pemasar. Nah, dia komit dengan pekerjaannya. Oh, saya pemasar profesional ya, tapi pindah dengan naik jabatan tadi. Tapi tidak dalam kerangka bahwa dia komitmennya terhadap satu organisasi tadi. Tapi yang begitu ini juga susah diukur karena faktanya misalnya mencari pekerjaan itu susah. Jadi yang ukurnya pakai niat aja, keinginan. Apakah Anda memang berniat atau tetap untuk terus berada di organisasi ini, misalnya begitu. Jadi ukurnya begitu. Nah, ini 3 komponen komitmen ini yang juga terkait dengan nanti ketika kita mendiskusikan tentang pengembangan organisasi. Tentu secara ideal karyawan dengan komitmen tinggi itu kontribusinya akan besar terhadap proses pengembangan organisasi ini ya. Kemudian ada perilaku yang berikutnya, yaitu self-efficacy. Self-efficacy ini adalah kepercayaan seorang terhadap kemampuan orang lain untuk melaksanakan tugas. Biasanya ini di level pemimpin ya, di level manajer gitu. Misalnya manajer punya degree tertentu, punya tingkatan tertentu untuk percaya terhadap anak buahnya, untuk mendelegasikan tugas. Jadi level kepercayaan untuk mendelegasikan tugas. Misalnya saya katakanlah menjadi kepala pusat studi misalnya. Saya punya 4 atau 5 staf di situ. Kemudian untuk pekerjaan tertentu ya saya akan percayakan pada staf saya, tinggal saya perintahkan ke mereka, cek evaluasi pekerjaannya. Kalau memang bagus ya diteruskan, berikutnya dikasih lagi. Kalau ada kesalahan ya kita evaluasi, kita berikan pemahaman, diajari. Nah, itu yang disebut self-efficacy. Karena ada beberapa orang yang memang tidak punya self-efficacy tinggi, ya semua dikerjakan sendiri, makanya yang capek. Nah, komponennya apa di sini? Ada 3 komponen di sini untuk self-efficacy. Yang pertama magnitude. Ya. Nah, ini besaran self-efficacy. Jadi tingkat kesulitan yang misalnya seorang manajer, untuk kegiatan misalnya administratif, ya dia akan delegasikan pada stafnya. Tapi untuk hal yang sifatnya strategis begitu, ya misalnya perencanaan, ya masih dia lakukan sendiri misalnya. Kemudian strength, mengacu pada keyakinan apakah tadi ya kaitannya dengan magnitude,
besarannya sertifikasi tadi kuat atau lemah. Kemudian generality, ini sertifikasinya tadi bisa berlaku general, maksudnya berlaku umum enggak ya. Misalnya pada semua stafnya tadi, atau ketika dia berada di organisasi yang berbeda, sertifikasinya apakah akan berubah atau tetap sama gitu. Jadi komponen seperti itu. Tapi sebagai seorang nanti kalau kita diskusikan tentang fasilitator, ya peran fasilitator, kemudian proses bagaimana menjadi fasilitator yang baik, nanti sertifikasi ini jadi penting ya. Nanti kita diskusikan juga pada pada perilaku kelompok atau tim kerja. Nah, implikasi dari sertifikasi ini apa? Ya, ini kita mulai masuk ke aspek di dalam pengembangan organisasi. Sertifikasi ini dapat menjadi prediktor. Jadi membedakan seorang punya bakat menjadi pemimpin atau manajer itu juga bisa diukur dari sertifikasinya ya. Kalau dia tadi yang saya sampaikan, dia tidak percaya pekerjaan orang lain semua dikerjakan sendiri, itu malah dia bukan, kalau dari teorinya sertifikasi, dia bukan jadi bukan calon pemimpin yang baik. Dia akan menjadi seorang operator yang baik, ya, bekerja di operasional atau staf yang baik, ya, staf ahli ya, yang baik. Tetapi dia tidak akan bisa menjadi manajer atau pemimpin karena ya tadi dia kepercayaannya pada anak buahnya atau stafnya untuk mengerjakan sesuatu itu rendah. Kemudian tadi di poin kedua, kepemimpinan ini ini juga kaitannya dengan karakter pemimpin tadi ya, dari sertifikasi tadi. Jadi bisa digunakan untuk prediksi itu. Kemudian untuk training dan vocational counseling, sertifikasi ini juga bisa digunakan menjadi salah satu kriteria dalam pelatihan untuk pada level pelatihan untuk di level manajemen ya, yang Anda juga mungkin pernah mengikuti misalnya training leadership training itu sebenarnya kan juga nanti salah satunya yang diukur adalah sertifikasinya. Kemudian aplikasi sertifikasi yang lain ya, misalnya interaksi dengan locus of control. Jadi locus of control ini juga variabel atau konstruk yang sering diteliti oleh mahasiswa SDM. Ya. Locus control itu persepsi bahwa reward bersifat tidak pasti terhadap perilaku individu. Ya. Jadi itu kalau internal locus of control. Kalau external locus of control itu menyatakan bahwa reward dipengaruhi oleh faktor eksternal, ya, seperti kesempatan dan sebagainya. Jadi locus of control ini kaitannya dengan reward bagi karyawan atau reward bagi staff. Gitu ya. Kemudian sertifikasi juga terkait dengan equal employment opportunity, kesempatan yang sama bagi semua anggota organisasi. Kemudian ini jadi penilaian kinerja, ya. Sertifikasi yang rendah pada level manager, pada level leader, itu akan mengakibatkan kinerja yang rendah. Kemudian penilaian kinerja baik kelompok dan organisasi. Jadi sertifikasi ini sangat penting untuk penilaian tim kerja atau kelompok. Ya, tadi karena kalau ada sertifikasi pasti akan ada pembagian peran yang jelas di dalam sebuah tim kerja atau dalam kelompok kerja. Kemudian kita balik dulu ke komitmen sedikit tadi. Komitmen yang rendah tadi memberikan dampak buruk bagi organisasi maupun individu. Individu akan mengalami masalah dalam karir dan promosi dalam organisasi, sementara organisasi menjadi tidak stabil dan mempunyai karyawan yang tidak layak. Kan susah ini kalau tingkat komitmennya rendah ini kan tujuan organisasi jadi tidak susah tercapai. Kemudian ya karyawan memikirkan dirinya sendiri tadi ya. Meskipun dia mungkin komitmen terhadap karirnya, tapi dia memikirkan dirinya sendiri. Kemudian komitmen moderat ini menyebabkan karyawan cenderung stabil dan puas, tapi nggak bisa dimanfaatkan secara maksimal, ya biasa-biasa aja lah. Kemudian individu dapat menyelesaikan tingkat komitmen mereka sesuai dengan daya tarik dan setting organisasi. Maksudnya kalau dalam teori komitmen itu kan nanti ada dibagi jadi beberapa ya. Ada komitmen yang sifatnya normatif, ada
komitmen yang sifatnya nanti continuance ya. Ini komitmen yang normatif ya tadi ya, termasuk ini yang sesuai ya sewajarnya. Yang continuance ini hitung-hitungan ya. Organisasi kasih saya apa, kemudian saya yang akan balik memberikan komitmen yang kuat. Nah, komitmen yang tinggi ini juga ini memang bagus bagi organisasi, tapi kadang-kadang bagi individu itu jadi tidak baik karena terlalu komit dengan pekerjaan, bisa jadi individu ini punya masalah dengan hubungan sosial, personal, kemudian keluarga, dan juga kadang-kadang hubungan dengan rekan kerja. Nah, ini diskusi tentang perilaku individu di dalam organisasi ya. Kita akan nanti di sesi berikutnya kita akan mendiskusikan tentang kelompok ya, bagaimana nanti dinamika tim kerja dan kelompok itu juga jadi penting bagi pengembangan organisasi. Itu di sesi perilaku individu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.